Ya, pemirsa, untuk membahas lebih jauh tentang politik citra ini di studio telah hadir politikus PDI Perjuangan Marwara Sirait dan juga peneliti indikator Rizka Halidah. Halo, selamat pagi Mbak Rizka, Bang Ara. Ya, kita sebelum nanti akan menyajikan kembali ada hasil survei untuk pemirsa. Kita akan melihat kembali hasil survei yang tadi sudah sempat kita lihat di segmen pertama Angka Bicara. Ini adalah hasil survei pertama. Mungkin saya ke Mbak Rizka dulu ya. Mbak Rizka, ini adalah cukup mencengangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat secara umum, dari perbandingan antara presiden, menteri, DPR, parpol, dan politisi, sebenarnya apa yang bisa kita lihat dan bisa Anda jelaskan dari hasil grafis ini? Karena bagaimanapun juga para menteri sebenarnya juga merupakan anggota parpol dan politisi juga. Kalau ada gubernur survei, mungkin gubernur Jakarta. Harusnya mungkin nanti kita bikin survei juga untuk gubernur. Silakan. Oke. Jadi memang ini survei nasional dengan 2.290 responden di seluruh Indonesia. Pada pertanyaannya adalah seberapa percaya ibu atau bapak dengan institusi di bawah ini. Ada beberapa institusi yang diantaranya sudah kita lihat di sini, presiden, menteri, DPR, parpol, dan politisi. Nah, memang di sini kita lihat di eksekutif, yaitu presiden dan menteri-menteri, itu positif, artinya yang menjawab sangat percaya dan menjawab percaya jumlahnya lebih besar dibandingkan yang menjawab tidak percaya atau sangat tidak percaya. Sebaliknya untuk DPR dan partai politik serta politisi, jumlah yang menjawab tidak percaya dan sangat tidak percaya itu jauh lebih besar dibandingkan yang menjawab sangat percaya dan percaya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah, loh bukankah di menteri-menteri dan di kepresidenan sendiri juga sebenarnya politisi juga? Nah, inilah yang menarik dari persepsi publik, dari masyarakat sendiri, siapa sih yang dimaksud dengan politisi? Dalam hal ini kalau kita melihat angka hasil survei ini, maka kelihatannya publik di sini mengidentikan arti politisi itu dengan orang-orang yang ada di partai politik itu sendiri, sehingga angkanya dekat sekali, tidak percaya terhadap politisi dan tidak percaya dengan partai politik. Gitu. Oke, kalau menurut Anda sendiri bagaimana, Bang Ara? Apakah memang ini masalahnya hanya pemahaman masyarakat atau memang sebenarnya sudah dikotak-kotakan presiden dengan mungkin DPR berbeda seperti itu, menteri dengan parpol berbeda? Pertama, kita berterima kasih dengan hasil survei ini, karena tentunya tantangan bagi setiap partai politik dan DPR bagaimana bisa mengatasi ketidakpercayaan publik. Tentu harus dimulai dengan rekrutmen. Partai politik harus melakukan rekrutmen yang benar, karena rakyat itu memilih calon legislatif yang dipilih oleh partai dulu, baru dipilih oleh rakyat. Ini harus dimulai dari situ. Nah, kriteria rekrutmen ini apa untuk menjadi calon legislatif, kan begitu? Karena tidak bisa mungkin mendapatkan seorang anggota DPR yang dipercaya, yang berkualitas, kalau rekrutmennya nggak benar. Tentu kalau di PDI Perjuangan harus jelas gitu rekrutmennya. Kriteria nomor satu ideologi, karena kita partai yang nasionalis ya, Pancasila. Yang kedua loyal. Ketiga punya nilai tambah ya, profesionalitas, integritas dia. Bahkan kita melakukan psikotes dan juga tes narkoba untuk pertama kalinya dilakukan. Nah, kemudian untuk mengetes sesudah dia jadi, karena sering terjadi inkonsistensi, penyimpangan antara sebelum jadi, makanya tadi kan tidak menepati janji. Antara sebelum jadi dan sudah jadi, harus dilihat dari sikap-sikap politik dia. Saya kasih contoh soal BBM. Dari semua survei, mayoritas 90% rakyat Indonesia menolak kenaikan BBM. Kita bisa lihat saja siapa anggota DPR yang menolak kenaikan BBM dan siapa yang tidak setuju dengan kenaikan BBM, karena itu menyusahkan rakyat. Oke, sehubungan dengan itu juga kita akan lihat dulu hasil survei selanjutnya. Tadi juga sempat dilihat bagaimana tentang sikap masyarakat sendiri sehubungan dengan sejumlah pernyataan yang dilontarkan oleh pihak indikator politik Indonesia kepada para respondennya. Nah, ini tadi seperti Anda katakan, hanya mengejar keuntungan diri sendiri ini adalah salah satu yang sempat mengemuka juga ya dalam survei indikator. Ternyata yang paling tinggi itu ada 59% mengatakan setuju. Apakah memang kita lihat dari para politisi, sikap para politisi yang ada sekarang sebagian besar memang seperti itu? Ya, makanya tadi saya katakan parameternya apa? Eksekutif dia bisa mengeksekusi. Bisa tadi kita diskusi sebelum acara ini ya dengan surveyor. Bagaimana eksekutif bisa mengeksekusi pembangunan jembatan, bisa membangun waduk. KPK bisa menangkap koruptor, kan begitu? Ya. Soal Senturi, DPR menyatakan ada dugaan pelanggaran dan siapa yang diduga disebutkan 1, 2, 3. Tapi DPR tidak bisa menangkap, bukan kewenangan DPR. DPR tidak bisa membangun waduk.
Tetapi ada sikap-sikap politik. Tadi saya katakan soal BBM, sikapnya bagaimana? Soal pluralisme, kita tahu begitu banyak kekerasan bernuansa SARA di Indonesia hari ini. Bagaimana sikap-sikap anggota DPR soal itu? Apakah juga mungkin karena Ada misalnya yang kita berbicara diam tentang saja, ada yang juga menyuarakan supaya pemerintah tegas, aparat tegas dan sebagainya. Tetapi ada juga, kalau kita melihat secara sepintas ya, Presiden, Menteri, DPR, partai politik atau juga politisi. Presiden dan Menteri ini apakah memang masyarakat sendiri mindsetnya adalah melihat seseorang itu sebagai sosok individu, tetapi jika berbicara tentang masalah DPR atau juga partai politik, maka suatu kelembagaan, apakah itu juga bisa menjadi pengaruh sebenarnya? Sebenarnya gini, kalau kita berbicara soal presiden dan menteri-menterinya, itu di benak publik setidaknya kita bisa menduga bahwa ada acuan yang jelas ketika harus menilai presiden, ketika harus menilai menteri-menteri. Kinerjanya yang harus dievaluasi itu jelas gitu. Apakah ini kemudian bagus atau jelek itu lain lagi. Tapi karena kan ukurannya lebih bersifat fisik. betul. Oke, baik. Ya, kita akan lihat hasil survei kita selanjutnya. Ini adalah hasil survei selanjutnya setelah tadi kita menyatakan tentang apakah pendapat para responden dan salah satunya adalah orang-orang yang mengejar keuntungan untuk diri sendiri. Ini adalah yang kedua. Politisi adalah, ini adalah jawaban yang kedua, memenuhi janji kampanyenya. Tetapi memangkah bukankah memang seperti itu? Politisi memang harus berjanji pada saat kampanye agar terpilih lagi. Mungkin Bung Ara? Saya 2 kali terpilih di Jawa Barat 9, Subang, Majalengka, Sumedang, ya di daerah pemilihan kami. 2 bulan lalu saya datang ke daerah pemilihan saya, misalnya ke Sumedang. Saya datang untuk meminta maaf karena berapa bulan sebelumnya saya datang, saya tanya rakyat di Sumedang, di Majalengka, di Subang setuju atau tidak kenaikan BBM. Mereka mengatakan tidak setuju karena itu memberatkan rakyat, harga naik. Kemudian di DPR kami kalah, kami yang menolak itu kalah dengan yang setuju. Ya, saya datang minta maaf karena kami gagal memperjuangkan untuk menolak itu. Waktu gedung DPR itu mau dibangun, kita tanya kepada rakyat, Anda setuju nggak? Tapi tidak semua politisi seperti itu kan? Tapi sekarang kalau kita tidak bertanya kepada rakyat, apa maunya rakyat, terus kita mau menyuarakan apa? Masalahnya kan sering terjadi adalah antara harapan, antara kemauan rakyat, benang merah yang ada di luar gedung DPR, terputus dengan apa yang disuarakan DPR. Nah, bagaimana, saya rasa begini ya, kita sering ada survei soal pilkada, pilpres bahkan. Ke depan menurut kami, harusnya ada juga survei-survei mengenai kebijakan-kebijakan yang mau diambil oleh DPR dan pemerintah. Dan itu diumumkan secara terbuka. Soal BBM, soal gedung DPR yang mau dibangun, soal penanganan kekerasan yang bernuansa SARA di Indonesia yang begitu banyak terjadi. Sehingga sikap-sikap DPR dan pemerintah itu, kenapa kita bisa melakukan survei buat bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, kenapa untuk kebijakan publik tidak? Kalau memang masalahnya, nanti akhirnya DPR itu teriak-teriak. Kan lucu, ada sekelompok orang yang mengatakan menaikkan BBM itu buat rakyat, ada yang menolak untuk rakyat. Ini bagaimana kan begitu? Tentunya harus selalu berbicara yang baik-baik ya tentang program. Saya pikir bukan soal baik, yang benar. Yang dibicarakan jangan pakai istilah baik, benar. Yang rakyat mau apa itu yang dibicarakan oleh DPR. Tapi di survei kita selanjutnya ini berbicara tentang baik-baik saja. Tentang dirinya berbaik-baik saja. Kalau secara umum sebenarnya ini ada hal yang lumrah yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya. Tapi kenapa Mbak Rizka hal ini yang disurvei? Jadi persepsi publik dalam hal ini adalah politisi secara umum cenderung berbicara tentang dirinya yang baik-baik saja. Mereka setuju, memang itu yang terjadi di politisi. Tapi publik juga perlu sesuatu yang adil gitu. Baik tapi yang tidak baik pun jangan nunggu orang yang membicarakan itu, diri sendirilah. Saya paham bahwa nature dari politik itu adalah kompetisi dan juga mungkin ada konflik gitu. Tapi publik jarang sekali melihat akhir dari konflik atau kompetisi itu yang manis, yang cantik. Apakah itu saling menerima kekalahan, saling memberi selamat, itu jarang terjadi. Sehingga yang terjadi adalah yang mengisi memori publik adalah hal-hal negatif tentang politik itu sendiri. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Saya sebenarnya ingin bertanya lagi kepada Bang Ara, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Apakah memang benar politisi sangat susah mengakui dirinya jika berbuat salah atau juga tidak memenuhi janjinya? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami masih akan kembali dalam Angka Bicara tentunya setelah yang satu ini.